Yo, assalamualaikum, sister and brother yang ada di mana aja. Balik lagi bareng gua Ardi Kireta di Sekedar Channel. Kali ini gua bareng Adit, ya. Dan gua nyoba satu teknologi yang lebih canggih karena kemarin otak gua nggak nyampe. Nah, sekarang gara-gara Adit, jadi setengah nih otak gua nih, setengah otaknya Adit. Akhirnya jadilah kayak gini ya kan. Nah, kali ini gua mau ngobrol sama Adit soal yang seru banget dan hampir semua orang, bukan hampir semua orang ya, semua orang ngalamin kayaknya. Masalah Tar dulu. apa Apa tuh? kabar lo? Oh iya, wah gila ya Lo apa gue. Apa kabar? kabar lo boy? Boy Hah? sehat boy? Sehat. Gue penyintas nih, penyintas COVID gua. Aji, aji. Iya, 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 iya. Nah, eh, ya menurut info, Adit adalah salah seorang teman gue yang pernah berjuang melawan COVID, tapi kita nggak akan ngebahas itu di sini Yap. karena itu ya sudahlah gitu Konspirasi, ya. karena itu Oh, konspirasi. weh, jangan gitu. Nah itu kan persepsi orang berbeda-beda. Kalau Iya. menurut gua ini cuma ini disease atau mungkin ujian dari Allah lah. Gue positive Iya. thinking lah buat hal-hal Ya, yang kayak gini. intinya gue bisa survive keluarga. Siap. Nah kali ini yang kita bahas nggak masalah begituan. Kita ngebahas nih kalau kita dulu sering nongkrong bareng ya kan. Gue sering nongkrong bareng sama Adit. Nih kata orang, bukan kata orang sih, kata ibarat influence kita lah ya. Gue referensi gue sih ini orang sih, dia punya lagu judulnya Lentera Jiwa, ya kan? Itu Lentera si Jiwa, Mas Nugi ya, Mas Nugi. Mas Gue Nugi, gue Mas Nugi. gara-gara itulah gue jadi memantapkan diri gue untuk memilih sebuah pilihan yang gue senang. Nah, nah jadi kita balik ke apa sih sebenarnya Lentera Jiwa itu. Nah, gue sama Adit punya pengalaman yang seru soal Lentera Jiwa, tapi kali ini gue mau kasih kesempatan Adit buat cerita nih, Dit, ya kan? Hmm. Yang pertama sih simple banget sih, kita mulai dari itu aja tuh. Uh, Betul. menurut lu tuh Lentera Jiwa itu gimana menurut lu? Lentera Jiwa apa lentera lo taruh dalam jiwa lu? Gue nggak tahu ya, secara definisi itu gue nggak tahu lentera jiwa itu apa ya. Cuma hmm, kalau kata senior kita nih, guru kita nih, gitu. Pokoknya lakuin apa yang lo suka, tapi belum tentu yang lo suka itu mendapatkan suatu hasil atau sesuai dengan ekspektasi. Tapi karena gue ngelakuinnya berdasarkan apa kata hati gue, berdasarkan apa yang gue cinta, apa yang gue nikmatin gitu. Jadi gue tidak pernah membangun suatu ekspektasi yang mengakibatkan gue jadi kecewa, boy. Gitu. Itu sih makna yang gue tahu tentang ya lentera jiwa itu. Jadi maksudnya gini, misalnya lo pengen ngelakuin sesuatu, Boleh ngerokok nggak sih? katakanlah, Boleh ngerokok lah ya. ngerokok aja. Kan Eh, cuma di tempat ini, di ruangan ini nih, di ruangan 2x2 ini cuma ada gua. Di tempat lu juga cuma ada lu. Ya udah makanya nggak pakai masker, nggak. Ya prokesnya ya kita jauh dari mana-mana. Nah, balik lagi nih, yang tadi kalau gue tangkap dari lu, berarti intinya adalah pada saat lo ngelakuin sesuatu, misalnya lo ngelakuin musik nih, lo lakuin aja, lo lakuin, lo genjot, lo peres abis deh apa aja tentang iya. musik, tanpa lo berpikiran, maksudnya kayak orang-orang, oh kalau gue main musik gue akan kaya, kalau gue main musik gue akan nggak, bukan ke situ berarti intinya, Enggak. berarti Begini, eh ya itu tidak ada ekspektasi yang dibangun gitu. Makanya gue bisa berpikir apapun, kalau, hah? ekspektasi apapun. Nggak ada. Ya berdasarkan apa yang gue suka. Ya dulu zaman kita ngeband aja kan, ya eh, kita kan pernah ngeband nih ya, main musik gitu. Sih pernah, masih kali, masih, Masih. masih Jadi lah. itu tuh jadi bangke tuh, boy. Hmm? Enggak Iya. lah. Jadi karena apa ya? Ya balik lagi, semua itu punya tujuan gitu. Tapi balik lagi nggak muluk-muluk gitu. Jadi tetap ada tujuannya, tapi tidak ada ekspektasi yang dibangun. Jadi
tidak menyebabkan kita jadi kecewa gitu. Contohnya kayak ngeband gitu, walaupun ya dulu sempet sempet mau mayor label ya, walaupun tidak jadi gitu, gagal jadi artis kan kita. Tapi setidaknya kita sudah merasakan yang namanya eh, ngehibur orang, kita udah bisa ngerasain gimana sih recording secara profesional, ya gak sih? Itu sih Siap. jadi suatu, Pengalaman ya. iya jadi suatu, iya pengalaman, pembelajaran banyak lah gitu. Jadi itu Terus sebenarnya, bisa ketemu nggak bisa ketemu senior juga ya iya kan? ya apalagi ya gua nggak ini sih, gua nggak apa, nggak habis pikir bisa sedekat itu dulu gua sama Mas Nugi gitu kan. Balik lagi sih sebenarnya. Nah, berarti kan intinya nih, kalau orang bilang Lentera Jiwa passion ya kan, follow your passion. Nah, lo bilang kan nggak ada Ya passion, ekspektasi. ya. Ya, nggak ada ekspektasi. Kalau menurut gue sebenarnya ekspektasinya ada, cuma berbeda gitu. Kayak lu nggak mungkin dong, lo pasti ada minimal gini. Gue lakuin apa yang gue suka, berarti ekspektasinya adalah gue cari kesenangan buat gue gitu. Ya, kalau itu kan Lebih gini sih Boy, kalau gue ekspektasi itu eh ada suatu harapan gitu loh. Jadi kita ngarep. Menurut gue tuh ekspektasi kayak gitu. Kalau kita sudah berekspektasi lebih gitu, jadinya kitanya malah kecewa gitu. Kalau menurut gue. kayak misalnya kayak lo berpikir waktu itu gue akan jadi artis besar gitu. Iya, Ya, itu jadi akan jadi musisi gitu kan. kalau gitu berarti lo udah gila sekarang ya. Apa? Kalau lo berpikir. Iya kak, kalau gue berpikirnya udah gue ngebangun ekspektasi yang tidak sesuai harapan gue, ya gue, ya kan lu tahu gue sempat ninggalin kuliah gue ya banyak banyak pengorbanan gue gitu. Kalau seandainya gue Gue juga pernah ngebangun ekspektasi, ya udah kelar gue gitu. gue juga pernah nyamperin lo jam 1:30 pagi ya, ngeramasin lo tuh di Anjing. depan restoran ayam ya kan. Tapi sebenarnya gini sih, kalau kalau gue pribadi kan emang gue berangkat dari gue pernah bilang ke lo kan, Dit, orang dilihat sebelah mata. Kalau gue orang tutup mata buat gue. Yeah. Jadi gue tuh berangkat dari yang gue tanya nggak ada yang jawab. Akhirnya gue harus cari sendiri. Gue jatuh diketawain, gue sukses ditebengin. Nah, tapi gue positive thinking sih gitu. Iya. Ya itu ya fase-fase seperti itu kan gue juga banyak 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 belajar dari lo juga lah ya gitu. Maksudnya ya lebih baik orang tutup mata sekalian daripada orang mandang lu sebelah mata gitu. Ya ketika orang mandang lu sebelah mata, ini filosofi gue aja ya. Ketika orang memandang lu sebelah mata, ketika matanya dibuka lagi, samar-samar ngeliat lu. Ya kan? Tapi kalau ketika orang udah tutup mata, kebuka matanya lagi langsung jelas dong. Iya kan? Siap. Iya kan? Iya sih. Ketika dia buka mata, bener-bener dua-duanya buka mata, oh iya berarti lo sekarang udah begini gitu. Pada saat lo ketemu gua, kan di situ kan tawaran gua untuk kita main musik bareng ya kan. Ya. Tapi di balik itu gua mendoktrin lo dan teman-teman yang lain buat tahu esensi perjuangan musik ini. Jadi musik ini nggak cuma sebatas lo ngeband recording jadi lagu lo dikenal orang terus jadi artis manggung. Ya, karena kan pada saat itu notabene-nya yang dilihat paling berpengalaman kan lo gitu kan gitu. Jadi gini loh, maksud gua ya itu juga yang ngebuat gua apa ya, ya lu jangan kepedean juga sih, maksudnya itu yang ngebuat gue yakin juga gitu. Maksud gua kan mereka ya ibarat kata mereka memandang lu jelek lah, tapi kan lo ngomong, lo ngasih tahu itu nggak kosong gitu. Lo dengan pengalaman lo, sedangkan ya mereka juga kan nutup mata. Mereka nggak mandang lo karena ya mereka nggak mandang lo, tapi mereka juga nggak punya pengalaman sebenarnya gitu. Makanya kan waktu pada saat gua nawarin lo ngeband, terus tiba-tiba lo gua angkut ke era
bikin acara sendiri, bikin gigs sendiri. Udah gitu bikin gigsnya kita naruh posisi kita di terakhir. Kita spesialin orang lain, kita bikinin acara, kita servis. Terus itu di situ tuh itu ada pembelajaran yang gede banget sih sebenarnya. Maksudnya kan itu kan cuma alih-alih kita aja sebenarnya, karena kita susah cari panggung, akhirnya kita bikin event sendiri yang notabene-nya band kita jadi bisa main gitu kan. Itu sebenarnya tapi kan enggak. Tapi dari situ pelintiran-pelintirannya banyak tuh, Boy. Oh iya banyak. Pertama, pelintirannya banyak dari lo yang cuma taunya main musik, ya kan? Musik is my life lah kalau versi anak-anak dulu. Musik is my life. Kalau menurut gua bukan musik is my life sih sebenarnya kalau menurut gua. Ya kan? Musik is survive. Iya. Jadi gua pakai musik ini untuk jadi lokomotif gua untuk ngisi gerbong-gerbong gua di belakang. Jadi pada saat waktu itu gua punya kuliah gua gagal. Gua kuliah penyutradaraan gagal. Gua punya kebiasaan sedikit ngedit, punya apa gitu-gitu. Nah, gua pikir sambil gua ngasah, kata orang harus di-share kan. Nah, gua share. Akhirnya kejeblos lah lo yang tiba-tiba beli kamera, belajar motret. Sebenarnya bukan kejeblos sih, lo yang ngejorokin gua sebenarnya kan. Ini kita ngebahas yang masalah gara-gara lo gue editin kan nih? Iya, jangan dong. Itu apa jadi lagu juga kan? Iya, tapi lagunya boleh direkam ulang deh. Ya, janganlah. Kalau bisa sih ganti judul sih, kalau mau direkam ulang. Jadi tapi gini, Boy, selama pengalaman gue jalan, termasuk gue jalan sendiri, terus jalan di event. Kalau jalan di event kan gue sempat sama Mas Nugi juga, lu juga sempat ikut kan, kita tur sama Bang Andi. Ada beberapa kali kan gue juga ikut nge-crew kan, kalau ada gantiin gitu anak-anak. Kan tur yang soal Lentera Jiwa tuh ke kampus-kampus, kita lihat pakai mata kepala kita sendiri. Oh iya, itu sampai yang sama Candy itu ya. Iya, kita nimbrung sendiri ngelihat teman-teman kita yang waktu itu seumuran, yang mahasiswa ternyata banyak yang ya kuliah gara-gara ikut pacar, disuruh orang tua. Minim banget yang emang kuliah pengen kemauan sendiri, termasuk lu waktu itu curhat ke gua. Kan gua ya kan, lu sempet yang tiba-tiba lu gini nih, bridging yang amat baik ya gak? Bridging yang sangat baik, Bung. Jadi waktu itu nih cerita lucu banget nih. Bukan lucu sih, seru sih, inspiratif lah. Jadi gue ingat banget lu lulus. Gue nge-push lu buat paksain lu lulus. Karena gue doktrin otak lu macem-macem, dari masalah orang tua, masalah hati lu gue bongkar gimana caranya biar kuliah lu lulus. Begitu lulus, kita lost kontak, terus tiba-tiba lu ngabarin gue bahwa lu diterima di salah satu PH keren banget sebagai editor. Belum itu dong. Gue sempat berbakti dulu sama bokap ya gak? Gue lulus kuliah. Oh iya. Gue sempat keterima di salah satu bank swasta ya gak? Nah itu ada danan gue kan, lo tahu kan, mejaan ya gak? Patu-patu ya, celana bahan ya. Enggak, yang gue maksud tuh pada saat lo nemuin yang tadi nih, gue balikin lagi nih. Pada saat lo diterima di PH yang keren banget, yang sesuai style lo, yang gaya hidup lo banget, dengan lo udah bisa ngedit, bisa motret, pokoknya lo udah keren lah secara skill. Lo telepon gue, lo waktu itu bilangnya, Boy, lo mau gue traktir apa? Ya, pas ketemu gue, Boy, bakarin ijazah gue nih. Emang iya ya? Bakarin ijazah gue. Gue aja lupa. Itu gue ceritain ke semua orang. Pernah ada orang yang nyuruh gue bakar ijazahnya dia. Tapi terus gue gantung kan. Kalau gue cerita gue gantung. Akhirnya mereka tanya, terus lo bakar bang? Enggak. Yang gue bakar otaknya. Jadi gue bakar lagi otaknya. Sekarang gue ngedit gara-gara nolongin temen gue gagal video klip. Gue ngedit pakai laptop pinjeman sama buku Premiere Pro 2.0. Akhirnya gue jadi editor, ya kan? Cuma kelemahan gue pada saat gue udah bisa ngedit, begitu komputer atau laptop gue rusak, gue nggak ngerti apa. Nah, menangnya lu adalah lu sarjana komputer, bos. Lu bisa nginstal, lu ngerti hardware. Akhirnya terbalik.
gua yang belajar sama lu sekarang. Ya itulah maksud gua, bener kata kata pepatah ya, kata apa sih, quotes ya. Ya murid itu selalu lebih pintar dari gurunya kan ya. Harus, harus. Kalau kalau muridnya nggak bisa lebih pintar dari gurunya, berarti gurunya gagal, boy. Iya benar. Ya kan? Mm. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya Walaupun ini gua gini sampai apa, eh, apa ya? Ya lo tau lah maksud gua nggak punya background pendidikan kreatif, gua nggak punya background pendidikan tentang jurnalis gitu kan. Tapi karena gini, dulu tuh gue sebenarnya juga tumbuh di lingkungan yang dunia kreatif ya gitu. Jadi uh, gue anaknya tidak sangat amat yang apa ya, textbook banget lah gitu, gue nggak suka gitu kan. Pelajaran juga gue ya begitu gitu. Dan dulu zaman kuliah juga gue ketemunya gue kuliah pulang gitu kan. Padahal kampus gue kan sangat amat bergengsi masalah tongkrongan itu kan. Iya, hmm, gue kuliah pulang, kalau nggak gue pulang kuliah, gue kalau nggak mampir ke kampus temen gue yang notabene-nya mereka pada ngambil jurusan broadcasting, ya kalau nggak ke studio ketemunya lu gitu kan. Dari situ gue mencoba untuk sedikit belajar dan ngerti, kayaknya gue happy, gue seneng, iseng gue belajar gitu ya. Itu gongnya itu yang pertama kali gue minta bikinin lo something untuk mantan gue ya gitu kan. Iya, bikinin slideshow video lah, inget banget itu gue. Tapi gue cuma dikasih tahu sama lo, ini lo gini 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 gini, sisanya lo cari sendiri lah. Gue bilang anjing juga nih orang, gue bilang mau ngajarin gue tapi setengah-setengah gitu. Tapi ya itu, tapi maksud gue bersyukur karena lu suruh suruh gue buat nge-explore sendiri gitu. Lama kelamaan gue jadi suka ngedit, ya udah fokus ngeband juga gitu. Sampai akhirnya gue melupakan sedikit, kayak banyak sih, banyak melupakan kuliah gue, sampai akhirnya kuliah gue berantakan karena zaman itu gue ya parah lah. Ya lu tau lah gitu, gue kemana sih kalau gue nggak kuliah, ya paling gue studio studio gitu kan gitu. Ya hmm. udah dari situ gue, tapi gue nemu satu titik di mana, nah, biar gimana pun gue harus menyelesaikan tanggung jawab gue gitu kan. Gue sebagai anak dan gue harus berbakti lah sama orang tua. Ya kuliah di tempat gue juga nggak murah gitu kan. Ya lu juga support gue, yang penting lu kelar dulu deh, setelah kelar lu terserah deh. Ya udah akhirnya gue selesai kuliah, gue bokap langsung ya, ya namanya orang tua lah ya. Lo kan bokap juga di perbankan gitu, lo selalu yang dikasih suntikan tuh lo harus kayak gue, harus kayak gue gitu ya. Ya sampai akhirnya gue mencoba untuk mengikuti apa mau bokap. Ya sampai akhirnya kok ini gue di sekolahin tinggi-tinggi, di sekolah yang mahal-mahal, tapi gue kerja cuma dapat gengsinya doang. Satu, kedua, kok orang tua gue yang nyekolahin gue, tapi bos gue yang ngebego-begoin gue gitu kan. Maksud gue ini ada apa ya, gue bilang ya udah, gue dari situ gue nggak nyaman. Gue bertahan cuma berapa boy, 4 bulan. Gue cabut dari perbankan itu, gue cabut. Habis itu gue ke nyari yang eh, sesuai sama jurusan kampus gue gitu kan. Nah, ya sistem informasi lah, gue sistem informasi gitu. Gue ngambil ke arah yang jaringan gitu. Gue dapet di salah satu perusahaan BUMN loh. Gila loh, buset. Gue dapet tuh BUMN tuh, gokil ya. Tapi tidak sampai sebulan saya cabut. Ya udah, putar puter ya udah, gue tos-tosan
Gua mendem dulu sebulan di rumah, gue pelajarin editing, foto segala macem, ya kan. Udah tos-tosan aja boy. Gue ngelamar di salah satu PH, ya lumayan lah. PH itu udah dari tahun 97, masih juga gitu. Gue keterima. Wah, ini cuma, ini bener nih gue keterima nih, gue bilang ya kan. Kantornya kayak taman bermain. Itu sampai sempet bokap gak percaya kalau gue kerja. Lu lu kerja apaan sih? Lu kok kerja cuma pakai celana jeans, pakai kaos, lu nggak kerja ya? Segitu nggak percayanya. Sampai nyuruh gue fotoin kantor gua. Coba fotoin kantor lu, coba fotoin bos lu, coba fotoin ruangan kerja lu. Kayak Harusnya gitu. lo kasih foto transferan. Ya udahlah, seiring berjalannya waktu, udah gue nggak dalamin. Ya balik lagi ya. Ilmu ini kan terus berkembang ya. Karena gue suka, gue selalu dikasih rasa penasaran untuk selalu pengen tahu gitu. Jadi ya itu balik lagi ke yang awal, karena gue ngelakuinnya suka, karena gue ngelakuinnya cinta, jadi tidak ada ekspektasi gitu. Walaupun pada saat itu gaji gue nggak seberapa gitu, tapi gue happy, gue fun. Gue bedain tuh boy, ketika gue kerja di kantoran, gue jalan kerja itu udah ada pikiran di otak gue, anjing tadi di kantor gue kerja apa ya, terus sampai sana nih gue udah anjing, udah sampai nih duduk nih di belakang komputer nih, anjing nih waktu istirahat lama banget deh, kayak gitu gelisah gue. Nah gue bedain ketika gue waktu di media baik tuh, PH agency, gue happy, gue seneng gitu. Ya udah jadinya, oh ya udahlah, berarti apa yang gue pilih nggak salah nih kayaknya. Walaupun eh, angka itu masih belum ada ukuran buat gue gitu, tapi sering berjalannya waktu, karena gue suka, gue explore, gue loyal sama apa yang gue kerjain, jadi angka itu makin ada terus boy gitu. Ya alhamdulillah lah. Berarti intinya seneng nih gue. Passion Happy itu happy intinya happy adalah happy happy. passion itu adalah pada saat lo ngelakuin sesuatu tanpa ukuran masalah material atau apapun, lo happy. Tapi si finance ini ngikutin sebenarnya. Iya Kalau iya. emang kalau ya, banyak Jadi orang yang iya. nggak paham, banyak orang yang nggak paham ke arah situ. Jadi pada Jadi saat lo sebenarnya gini, happy, kalau lu ketika lu ngelakuinnya itu suka, apa yang lu dapat itu sebenarnya bonus boy. Itu bagian dari siap setuju bonus gue, sebenarnya. Iya. setuju gue. Ya lu boleh tanya deh sekarang sama anak-anak deh, sampai detik ini pun deh, yang gua kenal deket, yang gua mereka minta tolong gua, bang editing video dong, bang fotoin nikahan gua dong, ada apa gua minta angka, lu tanya deh sama anak-anak deh. Lo kan sama gue 11-12 men. Iya Sebenarnya itu pernah cuy. nggak, sebenarnya itunya yang kalau menurut orang nih, kadang-kadang nih kalau gue pribadi ya, kalau gue sering dapat ujangan nih, khususnya yang deket-deket kan sama gue kan ya nggak jauh lah, kan gue lingkungan gue studio sama orang manajemen ya kan, Yes. lu zamannya masih di band. Nah, yang mereka tuh berpikirnya kadang-kadang suka lo harus bisa pisahin mana. Nah, kalau lo kan mungkin bisa misahin. Gua kan sampai hari ini tuh masih suka kacau nih antara Ya. ini job atau kayak gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin apa ya, dibilang passionnya bablas karena pada saat orang berpikiran passionnya untuk jadi ahli sesuatu, maksudnya lebih ke teknis ya, lebih ke gua pengen gua bagus di bidang grafis, di bidang editing atau penyutradaraan. Gue sendiri berpikiran gue harus jadi cure man. Jadi gue berpikir gini, musik, gue suka musik sangat bang, amat sampai sekarang. Cuma ada penyakit di musik nih, teman-teman bisa bikin karya tapi banyak yang nggak tahu, bukannya mereka nggak mau belajar, mungkin mereka nggak tahu kapasitas keingintahuannya juga mungkin terbatas, kebentur banyak faktor. Akhirnya nggak tahu cara distribusi, cara apa. Nah itu gue cari, gue babak belur,
ntar dapet nih formulanya, yuk bareng-bareng kayak gitu. Nah orang mesti berpikir gue itu yang, lu kok bodoh banget sih? Gue bilang lah passionku di sini. Maksud gue pada saat ini program running, gue udah seneng nih. Padahal belum belum cuan kata orang, belum cuan. Cuma gue berpikir gini, program itu pada saat sudah konsisten, yang tadi lu bilang bonusnya akan nyusul. Permasalahannya banyak teman-teman yang nggak bisa konsisten. Jadi PR gue terbesar adalah bikin orang untuk konsisten dulu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke lentera jiwa, tiap orang mungkin memaknainya beda-beda. Tapi sebenarnya tiap orang tuh ngerti sih dia mau ngapain. Cuma kadang-kadang terlalu takut untuk spekulasi. Iya, terlalu takut untuk spekulasi, benar. Sama nggak bisa jaga konsisten, Pak. Gitu. Iya, emang itu suatu apa ya? Menurut gue tuh suatu hal yang sulit sebenarnya. Untuk konsisten itu sebenarnya sulit banget. Ya, balik lagi yang bikin memudahkan lo untuk bisa konsisten tuh lakuin apa yang lo suka. Kayak gitu kuncinya. Iya. Cuy. Sebenarnya itu kukinya di situ. Jadi buat sister and brother nih yang ada di mana-mana nih, lo cari dulu apa yang lo suka, ya kan? Tapi tetap harus ada pemikirannya, boy. Jadi ada faktor-faktor yang harus emang lo rapiin. Karena kalau enggak, lo nggak akan pernah nemu. Kayak lo kan lo ngerapiin faktor-faktor yang lo butuhin kan. Pada saat lo suka sama dunia musik, lo akan ambil kebutuhan lo untuk di musik, dan lo realisasiin konsisten. Nah, pada saat lo beralih, waktu itu lo mulai beli kamera, lo motret. Nah, kamera ini kalau cuma dibeli doang, jadi ya barang antik, pajangan doang. Nah, lo hunting. Nah, pada saat lo belajar editing, kalau lo cuma belajar sejago-jagonya orang yang ngasih tahu lo soal editing, kalau lo cuma belajar, habis itu lo santai-santai aja, itu nggak akan jadi apa-apa. Makanya waktu itu gue kasih tahu lo, nih rumusnya adalah import, cutting, export. Sisanya lo explore. Maksud gue mau lihat nih, kalau gue kasih, nanti lo cuma, oh ya udah gue udah tahu. Nah, pada saat ada pertanyaan di situ, lo cari. Karena, nah gue di situ seleksi alam, bener nggak sih lo niat? Kayak dulu ada teman-teman kita nih, kayak Batam, lo ingat Batam nggak? Gue pengen banget jadi, apa sih dia pengen jadi, dia tuh orang radio ya, tadinya radio kampus ya. Dia pengen jadi host, pengen jadi apa. Nah, pada saat udah berapa tahun program kita close, program yang nongkrong bareng, belajar barengnya kita close, gue ketemu Batam, gue lagi mau ada acara di radio. Nah, gue ketemu dia di lift, dia mau ikut seminar tentang presenter. Nah, gue pikir berarti kan dia ngumpulin dong apa yang dia butuhin. Ya, kita ini tuh, iya berarti niat gitu, ada niat. Iya, tongkrongan itu sebenarnya cuma apanya ya, cuma buat ngerangsang lu buat lebih baiknya aja gitu. Ya. Gitu. Ya, gue tuh kayak apa ya, gue baik sampai detik ini pun gue kayak masih suka nggak percaya gitu, kok gue jadi sejauh ini, kok gue jadi bisa gitu. Basicnya gue nggak pernah sekolah, gue cuma belajar dari teman, gue cuma ngelihat dari YouTube gitu. Jadi menurut gue ketika lo udah suka sama sesuatu, pasti lo kulik kan gitu. Ya, pasti. Lo kulik kan gitu. Jadi tapi balik lagi sampai detik ini pun gue kayaknya masih agak sedikit, ya itu tadi karena background gue itu bukan dari pendidikan gue bukan dari yang ilmu komunikasi yang ngambil dari broadcasting, ya kan, advertising, PR segala macem gitu. Jadi gue agak masih segen aja gitu kalau gue bilang kalau gue itu editor, gue itu fotografer gitu, kayak itu sih. Iya, maksudnya berarti enggak, sebenarnya gini sih, intinya dari obrolan kita soal lentera jiwa nih, ada satu persamaan nih, gue sama lo, kita nemuin sesuatu yang kita suka dan kita jaga kita konsisten untuk nekunin itu, ya kan? Itu persamaannya. Perbedaannya, gue berangkat dari sesusah-susahnya gue berangkat di jalur yang emang udah di situ. Gue main musik
karena dari kecil gue udah di studio, udah main sama bapak-bapak gue. Udah kelas 2 SMP gue udah jadi manajer band, kafe kayak gitu. Udah nge-crew kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya gara-gara kejadian-kejadian itu, gue jadi pendoktrin buat orang-orang, apalagi kalau pas gue ketemu lu, gue bilang ke lu kan, gue sangat gregetan sekali ngeliat lu. Dari dulu nih, dari sekumpulan anak-anak yang ngumpul di studio nih, menurut gue, finansial yang paling bener adalah lu, finansial di keluarga. Lu dengan background orang tua juga berpendidikan. Gue nggak punya itu, finansial nggak punya, background keluarga gue juga asaip lah. Ya kan gue, iya. Bokap cuma gitu kan, bokap cuma pedagang. Tapi gue cerita ke lu, ada yang gue ambil. Bokap gue nggak sekolah, bokap gue pedagang. Tapi ada wejangan-wejangan dari bokap yang bikin gue bisa lebih kuat gitu. Dari nyokap juga ada. Karena kan gue sempet ngebakar lu waktu 1:30 pagi itu kan. Keluarga itu corong pertama lu adalah di keluarga dulu, bukan temen tongkrongan. Keluarga dulu. Gue tuh nggak pernah pulang ke rumah, lo lihat kan, gue kadang-kadang setahun baru pulang ke rumah, lebaran doang. Kadang-kadang gue pas lebaran gue nge-crew kemana tahu. Sedih nggak lo, lebaran gue di luar. Tapi kalau ya karena tanggung jawab profesional kerjaan dan bokap nyokap ngerti lah kayak gitu. Nah akhirnya dari gara-gara kayak gitu gue berpikiran, oke lah, dari kecil juga kan emang gue udah nyeleneh kan. Pada saat anak-anak lain ditanya mau jadi apa, bilang jadi polisi, jadi pilot, jadi presiden, gue bilang mau jadi pengemis. Gue bilang mau jadi pengemis. Tapi raja pengemis seluruh dunia, karena gue waktu itu nonton filmnya Stephen Chow yang King of Beggars, tau gak lo? Jadi gue berpikir, tapi di situ secara nggak langsung doktrin bokap gue masuk ke gue soal dagang. Oke lah, si pengemis ini setor 100 perak per orang, tapi di seluruh dunia sekian miliar, boy. Dalam satu hari 100 perak itu jadi, nah maksud gue ada yang gue tangkap sebenarnya, cuma waktu itu gue belum ngerti kayak gitu. Jadi gimana ya? Intinya gini, intinya buat teman-teman di luar sana gitu. Jangan pernah takut sama apa yang lo pilih, karena apa yang lo suka pasti ada hasilnya gitu. Tapi dengan catatan tidak membangun ekspektasi berlebih gitu. Intinya jangan takut gagal, tapi lu bangun kesiapan pada saat lu harus gagal. Iya gitu. Ya kan? Betul. Lu jangan berpikiran lu bakal gagal, enggak, lu tetap jalanin, nggak pernah, jangan coba semuanya, tapi mental lo harus kuat pada saat lu gabruk nih, lu udah tahu harus mau ngapain lagi gitu. Nggak mesti ngulang dari nol. Iya. Pasti di balik kegagalan lu tuh ada hal yang bisa lo ambil. Berarti intinya ada puzzle yang nggak lengkap nih, lu cari puzzle-nya lagi biar lengkap gitu. Sampai hari ini pun gue berpikiran, kalau dibilang berhasil, belum berhasil, Pak. Sampai hari ini gue masih kutak-atik yang namanya tadi, perkembangan dari awalnya gue nyuruh orang ngeband, sampai akhirnya ada pertanyaan, kalau udah ngeband mau ngapain? Gue cari lagi. Oh, kalau udah ngeband harusnya begini. Terus kalau ini gimana? Terus kalau gue nggak bisa gini gimana? Gue nggak bisa gini gimana? Akhirnya gue bongkar sampai hari ini. Kayak gitu sih. Dan pada saat lentera jiwa lu bagus, ya lu yang bisa ngerasain sendiri deh gitu. Iya. Intinya sih kesimpulan dari lu apa sih itu lentera jiwa? Kesimpulan dari gua itu ya apa ya? Gua intinya gini, gua adalah bagian dari sekian gelintir orang yang berhasil, gua ya bisa dikatakan berhasil mengikuti apa kata hati gue. Karena gini, gue pernah di interview sama salah satu perusahaan perhotelan ya, dan dia menanyakan kesibukan gue di samping ketika kerja gitu. Dia nanya hobi gue bilang hobi gue motret. Dia nanya, oh motret apa? Ya banyak mas gitu.
tapi menghasilkan. Oh, berarti itu bukan hobi, kata dia gitu, Boy. Kata seseorang itu bisa dibilang profesional ketika dia melakukan sesuatu dan dia mendapatkan sesuatu berupa angka. Contohnya, masnya motret, terus masnya dibayar. Berarti saya bisa bilang kalau masnya itu adalah fotografer profesional, kayak gitu. Jadi balik lagi gue ngerasa untuk sampai saat ini gue ya berhasil mengikuti apa kata hati gue, dan gue mendapatkan apa yang gue mau, dan bonusnya pun banyak banget gitu. Tapi basically gue tidak mempunyai sama sekali ilmu ataupun sekali kertas ijazah yang ya background gue sistem informasi. Sekarang gue kerja sebagai video editor di salah satu perusahaan. Jadi ya sangat amat jauh sekali gitu. Tapi gue yakin gue bisa dapetin, gue yakin bisa gue gapai. Baik lagi karena gue suka, dengan tidak adanya ekspektasi, ya akhirnya gue yang gue dapat sekarang di luar ekspektasi gue. Siap, mantap. Seru kayak Boy. Berat buat kebanyakan orang sih, terkesan kayak Boy ini berat banget. Nggak berat sih sebetulnya, sih simple sebetulnya. Cari apa yang lu suka. Sekarang banyak kok, banyak banget. Lu apa sih yang nggak lu dapet di Google? Ada semua. Iya, ada semua. Kecuali transfer bulanan yang tetap, itu kayaknya belum ada. Itu lu harus bener kerja. Iya. Ya udah Boy, paling kita sambung lagi nanti di obrolan-obrolan lain. Boy, ini lanjut ya. Oke, kita nanti lanjut ngobrol-ngobrol yang lain. Ini gua close dulu. Ya kan? Kita ketemu lagi di lo mau obrolan tentang apa gitu, ayo. Oke, siap. Oke, kita lempar ke ini aja. Ya udah. Nah, gitu. Mau ngobrolin Brother and Sister ya. Kita mau ngobrolin apa? Brother and Sister tulis aja seputar entertain, musik, videografi, fotografi, kreatif, ya seputar kali itu aja ya. juga ada yang mau nanya-nanya, tapi paling kita ya gue bisa sharing sekedar sharing. Sekedar sharing dari apa yang udah pernah kita jalani. Iya, nggak terlalu, ya masih jauh lah yang gue. Siap. Oke, gua tutup dulu ya Boy ya. Ya Sister and Brother, ketemu lagi bareng gua Ardi Kereta di Sekedar Channel di episode berikutnya. Wassalamualaikum Sister and Brother.